Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, marilah sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah berupa keimanan, keislaman, dan senantiasa kita dipertemukan Allah dalam kondisi yang sehat walafiat, dan juga Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu. Salawat dan salam marilah sama-sama kita limpah curahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kaifa halukum? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Baik teman-teman yang Bu Guru cintai dan Bu Guru sayangi karena Allah, pada kesempatan kali ini Bu Guru ingin membahas tentang sholat, yang mana pembahasan ini teman-teman juga sudah tahu akan pentingnya sholat. Pada pembahasan kita kali ini, pada pelajaran kita kali ini, bagaimana sholat itu adalah rukun Islam yang kedua. Yang pertama adalah syahadatain. Dan teman-teman, sholat itu adalah merupakan tiang agama. Nah, teman-teman, kalau dikatakan sebagai tiang agama, berarti sholat itu adalah pondasi awal. Nah, sholat adalah ibadah utama, yang mana ibadah ini ketika sampai pada seseorang yang sudah menjadi kewajibannya, ini tidak boleh ditinggalkan. Sholat tidak boleh ditinggalkan. Nah, teman-teman, sholat di sini yang kita akan bahas adalah sholat fardu atau sholat wajib. Sholat wajib itu ada 5. Kita mulai dari sholat subuh. Sholat subuh itu ada 2 rakaat, 2. Ya, 2 itu dikerjakan saat fajar sebelum matahari terbit. Setelah itu sholat zuhur. Sholat zuhur itu dilakukan pada siang hari. Jumlah rakaat sholat zuhur itu ada 4 rakaat. Ya, setelah itu sholat asar. Sholat asar itu dikerjakan pada sore hari. Jumlah rakaat sholat asar ada 4. Beranjak setelah sholat asar, memasuki waktu petang hari, kita melaksanakan sholat maghrib. Nah teman-teman, sholat yang dilakukan di petang hari namanya sholat maghrib. Sholat maghrib ini jumlah rakaatnya ada 3. Ya, Nah, ketika setelah selesai mengerjakan
mengerjakan sholat maghrib, masuk ke waktu malam hari, kita mengerjakan sholat isya. Sholat isya itu jumlah rakaatnya ada 4. Nah, itu adalah jumlah rakaat dalam sholat. Baik teman-teman, sholat dimulai dengan takbiratul ihram. Bacaan takbiratul ihram itu yang seperti teman-teman ketahui adalah Allahu Akbar. Jadi bacaan takbiratul ihram itu berbunyi Allahu Akbar. Nah, sholat diakhiri dengan salam. Ya, salam itu bunyinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gerakan salam itu dilakukan 2 kali. Salam pertama menoleh ke kanan, salam kedua menoleh ke kiri. Nah, teman-teman, jadi sholat harus dilaksanakan dengan tertib dan khusyuk. Sholat juga lebih utama dikerjakan secara berjamaah. Arti berjamaah adalah bersama-sama. Ada yang menjadi imam dan ada yang menjadi makmum. Imam sholat berdiri paling depan, makmum sholatnya di belakang imam. Sholat berjamaah berpahala besar. Pahala sholat berjamaah sebanyak 27 derajat. Nah teman-teman, itu adalah pembahasan tentang sholat berjamaah, ya, sholat fardu yang teman-teman bisa lakukan, ya, dengan keluarga di rumah. Nah, baik teman-teman yang Bu Guru cintai dan Bu Guru sayangi, setelah itu kita beranjak kepada berzikir setelah sholat. Berzikir artinya mengingat Allah. Mengingat Allah maksudnya di sini adalah umat Islam itu wajib berzikir kepada Allah. Berzikir bisa dilakukan dengan cara berdoa. Berzikir juga bisa dilakukan dengan cara membaca Al-Quran. Nah, teman-teman yang Bu Guru cintai dan Bu Guru sayangi karena Allah, ketika kita setelah selesai sholat, kita dianjurkan untuk berzikir kepada Allah. Tetapi memahami makna zikir di sini, ketika kita mendapatkan kenikmatan, apapun kenikmatan itu, kita harus ingat, ya, semua yang diberikan itu dari Allah. Nah, contohnya gini, ketika teman-teman mau makan, mau minum, ya, teman-teman membaca Bismillahirrohmanirrohim dengan doa makan, ya. Setelah itu, setelah selesai kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita berzikir lagi dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman berdoa untuk kedua orang tua, itu juga berzikir kepada Allah. Teman-teman melihat keindahan alam, ya, misalnya teman-teman diajak ayah bunda nih ke suatu tempat yang indah, melihat sesuatu yang indah, ucapkan misalnya Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Itu zikir kepada Allah. Jadi sesuatu yang keluar dari lisan kita, ya, semua kita tujukan kepada Allah, ya nak. Nah, ketika kita mendapatkan kenikmatan, apapun kenikmatannya itu, senantiasa kita berzikir kepada Allah, ya, ucapkan alhamdulillah. Ketika teman-teman mau menulis, baca bismillah. Ketika teman-teman mau membaca, juga membaca bismillah. Ketika teman-teman mau masuk ke kamar mandi, juga baca doa kan. Setelah keluar kamar mandi juga baca doa. Jadi kalau hidup kita itu, ya, dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali,
disertai dengan zikir dan doa, Masya Allah, ya, pahala yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang Maha Pengasih dan Maha Penyayang akan luar biasa banyaknya, ya. Nah, teman-teman, ketika teman-teman membaca Al-Quran, ya, dengan satu huruf itu 10 kebaikan, berapa jumlah kebaikan yang kita terima dari Allah? Berapa jumlah pahala yang kita terima dari Allah? Karena memang luar biasa, Allah itu Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan, ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa memulai dari diri kita sendiri, ya. Oke lah, teman-teman masih kecil pada saat ini, tetapi pelatihan itu harus dari sejak dini. Ketika dari kecil sudah dibiasakan untuk mengerjakan sesuatu yang baik, dimulai dengan berdoa kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah, akan terbiasa nanti ketika teman-teman, ya, ketika teman-teman sudah beranjak dewasa. Nah, ya, alhamdulillah teman-teman berada di sekolah yang luar biasa ini, sehingga teman-teman dididik, ya, oleh para pengajar, oleh para pendidik yang mempunyai akhlakul karimah yang baik. Nah, kesempatan inilah, ya, ketika teman-teman berada di rumah, teman-teman berada bersama ayah bunda, bersama umi dan abi, guru teman-teman adalah orang tua teman-teman sendiri, ya. Nah, belajar untuk menjadi anak yang soli dan solihah, menjadi qurratu ayun bagi kedua orang tua. Nah, teman-teman senantiasa mendoakan mereka, ya, kedua orang tua teman-teman nih, ya, dengan Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan setelah teman-teman selesai mengerjakan sholat fardu, ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bu Guru sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan, ya, ini tidak mengurangi rasa kerinduan teman-teman kepada kami, ya, para guru di sekolah, dan juga kami pun merindukan teman-teman untuk berada di sekolah. Untuk itu sekarang tetap menjaga kesehatan, ya, jaga kesehatan semuanya. Makanan yang bergizi tetap dikonsumsi dengan baik, minum air putih yang banyak dan istirahat yang cukup, dan jangan jajan sembarangan, ya. Pakai masker kalau memang mau keluar, cuci tangan dengan sabun setelah keluar dari rumah, mau masuk, ya, ke dalam rumah. Insya Allah ketika kita bertawakal kepada Allah, Allah akan bersama kita, Allah akan melindungi kita dan melindungi keluarga besar kita. Akhirul kalam, sekian dari Bu Guru. Wabillahi taufik wal hidayah. Ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.